Nah, inliners sekarang kita masuk di inspirasi kehidupan. Karena kalau kita bicara mengenai pandemi ya tentu banyak sekali yang mengalami dampak negatifnya. Dan ini kalau kita bicara profesi, hampir semua profesi kena dampak ya, betul ya? Apalagi kalau misalnya mereka yang di industri kreatif, pariwisata ataupun hiburan, ini bisa-bisa mereka gulung tikar. Apalagi industri hiburan misalnya band ataupun I.O. ataupun seni peran, mereka sangat terdampak. Nggak ada jadwal manggung di situ. Dan tentu saja saat kita beralih nih ke Bandung, Jawa Barat nih ya, ada para musisi yang nggak mau menyerah begitu saja. Mereka justru memindahkan panggung musik mereka ke beberapa perempatan jalan untuk bisa mengais rejeki dari para pengguna jalan. Ini salut banget, mereka pantang menyerah meski kondisi mencekik ya kan. Pokoknya nggak pantang menyerah dan juga melakukan berbagai macam cara agar bertahan. Yuk kita simak kisah inspirasi dari para musisi di Bandung. Liners, dampak pandemi juga menghantam para musisi Kota Kembang Bandung yang kini kehilangan kesempatan manggung di kafe atau restoran yang dulu menjamur dan tidak pernah sepi. Tidak mau menyerah pada keadaan, kini mereka banting setir dan menggelar performance di sejumlah titik perempatan jalan dan lampu merah di Kota Bandung. Misalnya, Adi yang dulu berprofesi sebagai penyanyi kafe. Kini ia mencari nafkah bersama rekan-rekannya yang tergabung di komunitas pengamen jalanan. Dari hasil manggung di lampu merah ini, rata-rata mereka mendapatkan sekitar 100 hingga 200 ribuan per hari. Hasil ini masih harus terpotong biaya sewa genset dan speaker. Berbagai tantangan pun mereka hadapi dengan kuat hati demi rezeki yang halal. Suka dukanya ya paling cuaca sih Kak. Iya, kadang-kadang kurang bersahabat gitu kan. Sedangkan kita di sini juga suka susah cari tempat teduh gitu. Jadi kalau hujan bubar atau gimana? Iya, nyari tempat teduh dulu, baru sini lagi. Penampilan kelompok musisi jalanan lain juga terlihat di perempatan Cikapayang Dago, tepatnya di bawah flyover Pasupati. Salah satunya Albert Selano yang kehilangan pekerjaan gara-gara pandemi. Padahal biasanya Albert selalu disibukkan jadwal manggung di berbagai event musik, acara pernikahan, atau kafe dan hotel. Udah lama berhenti, tapi mengharuskan kembali lagi ya untuk bertahan hidup mungkin ya. Yang penting ya masih bisa nyari uang gitu. Karena untuk main teman-teman juga yang teman-teman saya yang main di kafe dan yang di hotel sekalipun benar-benar lost job tuh benar-benar. Ya akhirnya kembali ke jalan. Albert dan kawan-kawan mulai menggelar musik jalanan mulai dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Biasanya 5 hingga 8 orang mengamen bergantian. Keberadaan para musisi jalanan ini pun cukup menghibur para pengendara. Iya, lumayan. Nggak bosan gitu? Nggak bosan? Enggak sih, lebih ke ramai aja sih. Soalnya kan mereka juga sama-sama butuh uang. Fenomena musisi jalanan ini menjadi potret nyata perjuangan mereka yang berupaya mencari nafkah dengan cara yang terbaik dengan mengoptimalkan keahlian yang dikuasai. Jadi, tetap semangat inliners semua. Kalau di luar negeri, fasilitas untuk jalan kaki, kemudian itu banyak. Jadi orang pada berjalan kaki. Budaya di sana juga membuat orang berjalan kaki. Sehingga para pengamen atau musisi jalanan banyak di fasilitas publik, trotoar ya kan. Nah daripada misalnya di jalan, siapa tahu nih setelah acara ini ada otoritas yang memberikan spot khusus nih misalnya di bandara, di stasiun, di terminal bis yang di situ banyak orang yang berjalan kaki. Sehingga mereka terhibur. Pun spotnya juga kalau bisa misalnya spot yang benar-benar tidak mengganggu lalu lintas pengguna fasilitas bandara ataupun stasiun begitu ya, agar mereka tetap bisa berkarya, dapat duit dan orang yang lewat dengan jalan kaki pun terhibur. Terhibur, setuju sekali.